Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem endokrin. Jadi sistem endokrin ini adalah salah satu komponen terakhir yang menyusun sistem koordinasi. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa ada dua jenis hormon yang diproduksi oleh tubuh berdasarkan dengan aktivitas atau cara pengeluarannya. Yang pertama adalah eksokrin dan yang kedua adalah endokrin. Bedanya adalah kalau eksokrin dia memiliki suatu kelenjar khusus untuk mengeluarkan hormonnya, sedangkan sistem endokrin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh suatu kelenjar dan tidak memiliki saluran pengeluaran khusus, sehingga nantinya hormon ini akan ditransfer atau dibawa dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh sesuai dengan fungsinya. Nah, sebenarnya hormon berfungsi di dalam tubuh dengan peran yang cukup besar meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Beberapa fungsinya seperti dalam pengaturan homeostasis, memacu perkembangan, kemudian reproduksi, metabolisme, dan berbagai aktivitas biologis lainnya. Nah, untuk sistem endokrin, jika kita kelompokkan berdasarkan aktivitasnya, kelenjar endokrin ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kelenjar yang bekerja sepanjang hayat. Contohnya kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon untuk proses metabolisme. Jadi logikanya adalah metabolisme tentu dibutuhkan sejak manusia diciptakan hingga nantinya pada akhir hidupnya. Dan yang kedua adalah kelenjar yang diproduksi mulai pada masa tertentu. Contohnya adalah kelenjar endokrin yang akan menghasilkan hormon kelamin. Jadi pada pria khususnya kelenjar kelamin akan diproduksi pada saat fase remaja atau memasuki fase puberitas. Dan yang ketiga adalah kelenjar yang bekerja sampai masa tertentu. Contohnya kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon pertumbuhan. Tentunya hormon pertumbuhan akan diproduksi atau banyak diproduksi hingga fase pertumbuhannya selesai ya, gitu ya. Jadi contohnya adalah dari bayi menuju dewasa, kemudian setelah dewasa beberapa hormon pertumbuhan akan menurun hingga sama sekali tidak ada, barulah orang akan mulai memasuki fase usia lanjut begitu. Nah, macam-macam kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama adalah kelenjar tiroid, paratiroid, kelenjar epifisis, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar Langerhans, kelenjar pencernaan, kelenjar kelamin, dan kelenjar hipofisis. Yang pertama kali kita bahas adalah kelenjar hipofisis. Jadi kelenjar hipofisis ini juga disebut sebagai kelenjar pituitari, merupakan kelenjar endokrin terbesar yang berhubungan dengan hipotalamus pada otak. Ya, tentunya kelenjar ini maka pada bagian otak dan terletak di bagian belakangnya. Kelenjar hipofisis dibedakan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lobus depan atau anterior, kemudian lobus belakang atau posterior. Ini lobus belakang yang ditunjukkan oleh lingkaran merah. Kemudian ada lobus tengah atau intermediate. Kita kaji lagi berdasarkan lobusnya, terdapat hormon-hormon spesifik yang akan disekresikan. Yang pertama adalah lobus depan atau anterior. Ini akan mensekresikan hormon somatotropin atau STH. Ya, jadi ini adalah singkatan dari bahasa Inggrisnya. Jadi adalah somatotropin hormon, gitu ya. Jadi singkatannya berdasarkan dari pelafalan Inggrisnya. Hormon somatotropin ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh, terutama cakra epifisis dari tulang pipa. Untuk yang sudah lupa, cakra epifisis ini merupakan bagian dari tulang pipa yang dapat mengalami pertumbuhan, sehingga ini akan menyebabkan bertambahnya panjang dari tulang pipa yang otomatis juga akan meningkatkan pertumbuhan dari tubuh seseorang. Kemudian akan dapat terjadi suatu kondisi di mana produksi hormon ini dapat disekresikan secara berlebihan, disebut sebagai hiperfungsi, dan apabila keadaan kurang dari yang seharusnya disekresikan disebut sebagai hipofungsi. Untuk hormon somatotropin atau STH
apabila hormon ini diproduksi secara berlebihan pada fase pertumbuhan atau fase remaja, maka seseorang dapat mengalami suatu kelainan yang disebut sebagai gigantisme. Sedangkan apabila produksi hormon yang berlebih ini terjadi setelah melewati fase pertumbuhan atau fase remaja, itu akan muncul suatu kelainan yang disebut sebagai akromegali. Nah, perbedaannya adalah di sini penderita gigantisme memiliki tubuh yang proporsional, ya, dapat kalian lihat pada gambar yang sebelah kiri. Sedangkan untuk yang akromegali memiliki tubuh yang cenderung tidak proporsional, ya. Jadi bisa dilihat badannya biasa saja, tapi pada bagian kepala atau mungkin tangan itu lebih besar. Sedangkan apabila terjadinya hipofungsi pada hormon ini akan menyebabkan seseorang menderita kelainan yang disebut sebagai kremitisme, atau istilah awamnya adalah kerdil. Selanjutnya, hormon dihasilkan oleh lobus anterior dari kelenjar hipofisa ini adalah hormon prolaktin atau PRL. Mempunyai sasaran pada kelenjar susu atau ASI, sehingga seorang ibu dapat mengeluarkan ASI dan memberikannya pada bayi yang baru dia lahirkan. Yang ketiga adalah hormon tirotropin atau TSH. Memiliki sasaran pada kelenjar tiroid yang berfungsi untuk mengatur aktivitas kelenjar tiroid dalam mensekresikan hormonnya. Yang keempat, hormon kortikotropin atau ACTH. Jadi hormon kortikotropin atau ACTH dikenal juga dengan adrenokortikotropik hormon, makanya disebut sebagai hormon ACTH juga. Ini memiliki sasaran pada korteks kelenjar adrenal, ini pada bagian ginjal nantinya. Nanti hormon ini akan mempengaruhi dari fungsi kelenjar adrenal dalam mensekresikan hormon tertentu. Jadi kebanyakan hormon yang dihasilkan pada kelenjar hipofisa, khususnya bagian anterior ini, adalah hormon-hormon yang akan menstimulasi hormon atau kelenjar lain dalam mensekresikan hormon tertentu. Yang kelima adalah hormon gonadotropin. Dari namanya saja berarti ini adalah hormon yang memiliki peran pada gonad atau kelamin. Sehingga hormon ini memiliki dua hormon utama, yaitu FSH dan LH, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Kedua hormon ini terdapat pada pria dan wanita, namun berbeda fungsinya. Contohnya hormon FSH pada pria adalah untuk mempengaruhi proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Kemudian pada wanita, FSH berperan dalam merangsang pertumbuhan sel folikel di dalam ovarium untuk pembentukan ovum. Kemudian LH pada pria ini akan merangsang sel interstitial Leydig dalam menghasilkan testosteron. Dan pada wanita, LH berperan untuk merangsang ovulasi atau pematangan sel telur. Selanjutnya adalah lobus belakang atau posterior. Hormon yang disekresikan pertama adalah hormon oksitosin. Fungsi dari hormon oksitosin yang pertama adalah merangsang kontraksi otot polos pada organ bagian dalam, ya, contohnya pada usus atau kantung urin. Kemudian membantu kontraksi rahim saat akan melahirkan dan mengeluarkan plasenta bayi. Yang ketiga, merangsang kelenjar susu ibu untuk menghasilkan susu, ya, di samping tadi hormon prolaktin. Yang kedua, hormon vasopresin atau disebut juga sebagai antidiuretik. Kenapa kami disebut sebagai antidiuretik? Karena hormon ini berperan atau bekerja untuk merangsang penyerapan urin di saluran ginjal. Jadi apabila terjadi tekanan osmotik darah naik meskipun sedikit, maka akan merangsang pengeluaran hormon ini. Nah, dampak yang terjadi apabila pengeluaran yang berlebih dari hormon ini akan menyebabkan sering terjadinya pengeluaran urin. Inilah salah satu penyebab terjadinya penyakit diabetes insipidus atau kencing yang banyak, ya, atau volume kencingnya meningkat dibandingkan orang normal. Lawan dari atau versi lain dari diabetes, penyakit diabetes, ya. Kalau kita kenal diabetes mellitus adalah kencing manis, sedangkan diabetes insipidus ini adalah kencing yang terus menerus atau peningkatan volume urin. Nah, terakhir adalah lobus tengah atau intermediate. Untuk lobus tengah, bagian ini mengalami kemunduran, ya,
atau istilah biologisnya rudimenter, dan hormon yang dihasilkan juga masih belum jelas. Yang kedua adalah kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid ini terdapat pada bagian kiri dan kanan dari trakea atau daerah faring, berbentuk seperti perisai. Kemudian dia menghasilkan dua jenis hormon yang disebut sebagai tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Nah, untuk membuat hormon ini diperlukan zat yodium. Dalam keadaan biasa, yodium akan diperoleh dari air atau makanan. Inilah yang akan menyebabkan kekurangan yodium inilah yang akan menyebabkan terjadinya pembengkakan pada kelenjar tiroid yang disebut sebagai penyakit gondok. Apa sih fungsi dari hormon tiroksin, T4 dan triodotironin ini? Fungsinya adalah mengatur metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel-sel tubuh kecuali sel otak dan sel limfa. Kemudian juga berpengaruh penting untuk pertumbuhan normal, perkembangan dan diferensiasi jaringan tubuh, dan untuk melancarkan kerja susunan saraf. Perlu kalian ketahui, hormon ini juga berperan pada proses metamorfosis dari katak, ya. Nah, kelebihan dari hormon ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan metabolisme yang dikenal sebagai morbus basedowi. Jadi gejala yang muncul dari penyakit ini adalah gugup, ya, nadi dan napas menjadi tidak beraturan, mulut menganga, dan bola mata menjadi melotot atau istilahnya disebut sebagai exophthalmos. Apabila terjadi kelebihan hormon, ya, ini juga akan menyebabkan terjadinya gigantisme. Nah, sebaliknya, apabila terjadi kekurangan hormon pada orang dewasa, ini dapat menyebabkan timbulnya satu penyakit yang disebut sebagai myxedema. Jadi myxedema ini adalah terjadinya penurunan laju metabolisme, kemudian timbul kegemukan yang luar biasa secara signifikan, dan kecerdasan menjadi menurun. Ya, jadi di foto ini dapat kalian lihat penderita myxedema ini mengalami pembengkakan pada bagian badannya yang bisa dibilang tidak normal seperti orang gemuk pada umumnya. Selain dua hormon tadi, kelenjar tiroid juga menghasilkan yang disebut sebagai hormon kalsitonin. Fungsinya adalah untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Yang ketiga adalah kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kenapa disebut kelenjar anak gondok? Karena mungkin posisinya terdapat pada bagian belakang dari kelenjar tiroid, ya. Jadi bulatan kuning yang kalian lihat di gambar ini merupakan kelenjar paratiroid, terdapat dua pasang, jadi jumlahnya 4. Kemudian fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon paratiroid atau PTH. Fungsinya untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah. Nah, jadi kalau kalsitonin tadi fungsinya adalah untuk menurunkan kadar kalsium, kalau hormon paratiroid fungsinya adalah untuk merangsang produksi dari kalsium di dalam tubuh. Ya, jadi dia mengeluarkan kalsium-kalsium yang dibentuk pada bagian tubuh, contohnya tulang, ya, atau pada bagian usus yang diperoleh dari makanan, dan dari ginjal juga hasil dari proses filtrasi. Dapat kalian lihat dari gambar. Jadi hormon kalsitonin dan hormon paratiroid ini terlibat dalam homeostasis atau pengaturan keseimbangan kadar kalsium di dalam darah. Jadi ketika kadar kalsiumnya tinggi, akan dilepaskan, disekresikan kalsitonin untuk menurunkan, ya, kadar kalsium di dalam darah, sedangkan ketika rendah itu akan merangsang kelenjar paratiroid untuk membebaskan PTH dan membebaskan kalsium dalam bentuk ion Ca2+ dari berbagai organ, terutama tulang, ya. Kemudian ada juga dari ginjal dan usus. Selanjutnya ada kelenjar epifisis. Kelenjar epifisis ini terletak pada bagian otak, ya, tepat di atas otak kecil atau cerebellum. Kemudian kelenjar ini sangat kecil, bisa dibilang sebesar biji kacang ercis, dan menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi dalam pengaturan hubungan suhu tubuh dengan tidur.
atau mungkin maksudnya adalah untuk mengatur suhu tubuh pada saat keadaan istirahat. Nah, meskipun pada beberapa referensi kelenjar epifisis ini masih belum dipahami atau dikaji lebih dalam lagi fungsinya yang lain. Ya. Mungkin saja ini adalah pengaruh dari posisinya yang terletak cukup krusial, berada di bagian dalam otak, kemudian juga sangat kecil, sehingga untuk proses pengamatannya cukup memakan atau waktu atau complicated juga gitu. Yang kelima adalah kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Nah, kenapa disebut sebagai kelenjar kacangan? Ya mungkin bentuknya seperti kacang gitu. Fungsi dari kelenjar timus adalah dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh terutama pada masa kanak-kanak. Selain itu, kelenjar timus juga menghasilkan limfosit atau dikenal sebagai sel T, di mana limfosit ini pada dasarnya adalah sel darah putih ya. Jadi ini adalah sel darah putih yang dihasilkan oleh kelenjar ini. Kemudian kelenjar timus berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan abnormal sel ya. Jadi intinya adalah kelenjar timus berperan dalam pertumbuhan dan berperan juga dalam kekebalan tubuh. Nah, makanya pada saat wabah ya, COVID-19 ini ada salah satu gerakan yang menekan atau menotok bagian dada. Fungsinya sebenarnya adalah untuk merangsang kelenjar timus untuk mensekresikan hormon-hormonnya atau merangsang sel dari kelenjar timus ini untuk menghasilkan sel T atau limfosit. Yang keenam adalah kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Jadi kelenjar adrenal ini terletak pada ujung atas setiap ginjal sehingga disebut juga sebagai kelenjar suprarenal. Kelenjar ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah korteks dan yang kedua adalah medula. Korteks memproduksi 3 hormon penting. Yang pertama adalah mineral kortikoid. Fungsinya menyerap Na dari darah dan mengatur penyerapan air di dalam ginjal. Yang kedua, glukokortikoid. Fungsinya menaikkan kadar gula dalam darah. Yang ketiga adalah androgen, bersama-sama dengan hormon reproduksi yang lain untuk menentukan sifat kelamin sekunder pria. Sedangkan medula mensekresikan hormon adrenalin yang menyebabkan terjadinya pengerdilan pembuluh darah sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan denyut jantung. Yang ketujuh, kelenjar Langerhans atau kelenjar pankreas, terkadang juga orang menyebut sebagai pulau Langerhans. Fungsi dari kelenjar pankreas ini adalah untuk menghasilkan hormon insulin, di mana memungkinkan tubuh menggunakan gula secara efisien, meningkatkan kemampuan enzim untuk mengubah glukosa menjadi glikogen atau cadangan gula atau gula otot. Ya. Ini akan meningkatkan cadangan glukosa di dalam hati sampai nantinya jika dibutuhkan barulah glikogen akan dirombak kembali menjadi glukosa. Oke, jadi kekurangan hormon insulin inilah yang akan menyebabkan terjadinya kelainan yang disebut sebagai kencing manis atau diabetes mellitus. Ya, jadi ditandai dengan naiknya kadar gula dalam darah sehingga sebagian gula akan dibuang melalui urin. Akhirnya penderita akan mengalami kekurangan gula darah sehingga tubuhnya menjadi lemas, sering merasa haus karena pembuangan urinnya banyak, dan nafsu makan bertambah karena penderita selalu lapar yang disebabkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh itu kurang karena gula tadi kebanyakan dibuang oleh tubuh. 8 adalah kelenjar pencernaan. Nah, untuk kelenjar pencernaan sebelumnya kita sudah bahas banyak dan lengkap di bab sistem pencernaan. Sekarang di sini saya akan mulai sedikit aja. Jadi kelenjar pencernaan contohnya adalah kelenjar endokrin usus atau kelenjar pada usus yang menghasilkan hormon. Contohnya adalah sekretin dan hormon kolesistokinin. Dan ada juga kelenjar lambung yang menghasilkan hormon gastrin. 9 adalah kelenjar kelamin. Pertama, kelenjar kelamin pria atau testis. Di sini ada sel-sel Leydig yang fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon testosteron yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kelamin sekunder pria dan mempengaruhi proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Jadi ini posisi atau gambaran preparat melintang dari sel Leydig pada tubuh seminiferus, kemudian di dalamnya terdapat sel Leydig.
Kedua, kelenjar kelamin wanita atau ovarium. Di sini dihasilkan estrogen, khususnya oleh sel follicle the graft untuk mempengaruhi perkembangan karakter wanita, pematangan sel kelamin, dan pertumbuhan alat kelamin sekunder. Selanjutnya ada progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum. Fungsinya adalah untuk mempertebal dinding rahim supaya sel telur yang telah dibuahi atau yang telah menjadi zigot dapat tertanam dan tumbuh serta merangsang pembentukan air susu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.